Perkenalkan, nama saya Indi Pangesti dengan nomor induk mahasiswa saya 150 651 8009 dari kelompok 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu WBS atau Work Breakdown Structure, terus yang kedua itu analisis harga satuan, yang ketiga itu daftar harga satuan, dan yang keempat itu ada Bill of Quantity. Yang pertama itu kita jelasin WBS-nya dulu. Nah, di sini proyek yang saya gunakan itu adalah proyek rumah tinggal tipe 21 dengan pemiliknya itu Lika Hashim. Nah, di sini kan baru pekerjaan persiapan, jadi sub pekerjaan persiapannya itu ada 7. Di sini itu ada pekerjaan pagar keliling, pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan bopleng, pekerjaan bedeng, pekerjaan air kerja, pekerjaan listrik kerja, pekerjaan papan nama proyek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan volume pekerjaan dari proyek rumah tinggal tipe 21 ini. Yang pertama itu kan tadi ada pagar keliling ya. Di sini saya mengasumsinya itu pagar kelilingnya hanya di depannya saja. Nah, yang di samping, kiri dan kanannya itu sama yang di belakangnya itu dihimpit oleh rumah warga. Jadi kita masang pagar kelilingnya cuma hanya di depannya saja. Ya, karena lebarnya ini 6 meter ya. Jadi untuk keliling pagar kelilingnya ini itu cuma 6 meter. Nah, volumenya itu keliling tadi dikali tinggi pagar, jadi 12 meter persegi untuk volume pagar kelilingnya. Yang kedua itu ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan itu kan seluruh luas proyek yang ada itu dibersihin lahannya. Jadi untuk volumenya itu caranya itu pakai luas persegi panjang, yaitu PKLL. Jadi untuk volume pekerjaan pembersihan lahan di sini itu 66 meter persegi. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan bopleng. Kan sesuai rumahnya ya. Dan itu biasanya dilebihin 1 meter, karena ini yang di sebelah kiri dan kanan sudah ada rumah warga, jadi pemasangan boplengnya tidak ditambahin 1 meter, tapi kalau untuk yang di belakang sama yang di depan itu ditambahin 1 meter. Jadi seperti ini. Untuk volumenya itu pakai rumus keliling persegi panjang. Jadi untuk volume boplengnya itu 24 meter. Pekerjaan bedeng ini, nah ini saya mengasumsinya itu ada di sebelah kanan belakang proyeknya itu. Nah, panjangnya itu 3 meter dan lebarnya itu 2 meter. Untuk pekerjaan bedeng ini rumus volumenya itu sama seperti luas persegi, yaitu P kali L. Jadi 6 meter persegi untuk volume bedeng di proyek ini. Nah, yang kelima itu ada pekerjaan air kerja. Nah, pekerjaan air kerja di sini saya menggunakan PDAM, dan untuk pembayarannya itu per bulan sekali. Nah, untuk yang keenam ada pekerjaan listrik kerja. Listrik kerja digunakan selama 7 hari kerja proyek. Nah, untuk yang ketujuh itu pekerjaan papan nama proyek. Untuk proyek ini kita menggunakan papan nama proyeknya 1 unit saja. Selanjutnya analisis harga satuan. Di sini ada daftar harga upah bangunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun ini salah ketik aturan 2020. Ini adalah harga-harga upahnya. Nah, selanjutnya itu ada harga material bangunan. Harga material ini didapat dari link-link tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis harga satuan dari pekerjaan pagar keliling. Nah,
Untuk pagar keliling itu yang dibutuhkan itu dolken, semen 3 roda, seng gelombang, pasir beton, batu koral, kayu 5/7, paku biasa, cat meni, dan untuk tenaga pekerjanya itu ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang kayu, dan mandor. Untuk pekerjaan pagar keliling ini hasilnya itu totalnya itu 448.136,42 rupiah. Dan selanjutnya ada pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini AHS-nya ini saya dapat dari SNI 2017 dan 2018. Dan untuk jumlah harga satuannya itu untuk pembersihan lahan yaitu 28.043,75 rupiah. Untuk pekerjaan bopleng jumlah harga satuannya itu 98.217,92 rupiah. Dan selanjutnya ada pekerjaan bedeng. Jumlah harganya itu 1.396.41,35 rupiah. 1.396.41,35 rupiah. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan air kerja. Karena saya pakai PDAM, saya harga satuannya itu diacuhin itu 500.000. Ya, untuk durasi proyeknya 3 bulan. Jadi 500 dikali 3, 1.500.000 untuk pekerjaan air kerja. Untuk listrik kerja, saya menggunakan PLN. Nah, ini juga ada harga untuk pemasangan PLN. Jadi total harga dari pekerjaan listrik kerja itu 7.132.000 rupiah. Dan untuk pekerjaan papan nama proyek, saya ngambil AHS ini dari sumber SNI 2017 dan 2018. Hasil analisis harganya itu 1.334.783.000 rupiah. Yang terakhir ada bill of quantity ya. Bill of quantity itu jumlah harga satuan tadi yang di AHS dikali dengan volume. Nah, jadi jumlah bill of quantity dari proyek ini adalah 2 juta. Bill of quantity proyek ini untuk pekerjaan persiapan itu 27.928.785,6 rupiah. Sekian, terima kasih. Iya, makasih Indri. Aku langsung ke pertanyaannya aja ya. Iya. Coba kamu lihat Dena. Coba Dena. Dena. Ya, Dena. Ini luas lahannya berapa? Luas apa, Kak? Luas lahan. Luas lahannya 66 meter persegi. 66 meter dari mana? Dari 11 dikali 6. Coba kamu sebutin itu di dalam Dena ada apa? Di proyek ini kamarnya itu terdapat 1 unit kamar dan 1 unit kamar mandi, terus ada pantry atau dapur, terus ada 1 unit ruang tamu, ada karpet juga, ada taman depan rumah dan taman belakang rumah. Coba ke pagar keliling. Volume. Pagar keliling. Oh, pagar. Oke. Ini, Kak. Bukan. Itu apa? Ya ini. Coba lihat gambarnya. Oh, lihat gambarnya. Gambarnya ya. Seperti tadi, Kak. Iya, itu di mana? Pasangnya di mana? Dari mana ke mana? Dari sini ke sini, Kak. Itu nanti kamu kasih tanda, maksudnya kamu kayak digarisin gitu ya, Kak? Iya, harusnya gitu. Biar nggak bingung. Baik, Kak.
Coba ke pembersihan lahan. Pembersihan lahan. Pembersihan lahannya dari mana ke mana? Dari seluruh daerah proyeknya ini, Pak. 11 kali 6 meter tadi jadi 66 meter persegi. Ya. Coba bawa playnya. Bukan. Ya. Ya. Nah, bawa playnya maksud dipasangnya tadi di mana? Sebenarnya di sini Kak saya belum naruh di denahnya di sini. Iya, harusnya ditaruh di denah ya. Iya biar Nanti biar jelas ya Kak. Iya. Oke nanti Iya. saya benar. Ya, terus coba lihat AHS air kerja. Air kerja. Nah, ini. Kan AHS itu per satu per pekerjaan ya, per satu analisa harga satuan. Iya. Itu indeks kamu. Ini 3 dari mana? Saya asumsi proyeknya itu dibuatnya itu 3 bulan, Kak. Nah, kalau di AS itu kan per harga satu, per harga satuan gitu. Jadi ditulisnya harga satuan gitu. Jadi kamu nulisnya tuh 1 bulan. Ini kan biaya per bulannya kan. Berarti kalau untuk volumenya itu air kerja dia per bulan atau per LS, Kak? Saya kan nanti di BOQ-nya baru dikali. Jadi itu air kerja kamu kan pakai apa? Pakai PDAM. PDAM iya. Itu kan ada biaya pemasangannya kan. Yang dimaksud dengan volume LS itu biaya pengerjaan itu. Kalau untuk volumenya itu berapa lama? Tetap berapa lama kamu ngerjain? Berapa lama kamu pakai air itu gitu? Itu volumenya. Iya. Jadi nanti kamu di BOQ, kamu terbalik. Harusnya di BOQ yang kamu tulis 3, di analisa harga satuan kamu tulisnya 1 gitu. Tapi kamu untuk iya Kak, untuk di BOQ-nya itu nulisnya tetap 1 LS atau satuannya LS atau bulan? Per bulan. Satuannya bulan. Iya. Per bulan. Berarti kalau di volume doang ya kayak LS-nya sama yang di sini AHS. Iya. Coba lihat listrik kerja juga. Nah, ini juga indeksnya diganti nih 1. Terus kamu coba deh lihat ke volume listrik kerja. Volume listrik. Itu kan listrik kerja. Nih, coba kamu jelasin deh maksud dari tulisan ini apa? Pekerjaan, aku kurang ngerti. Coba. Yang ini Kak? Iya. Jadi pekerjaan listrik maksudnya ini gimana? Listrik kerja ini dibutuhkan selama proses pembangunannya itu, yaitu 3 bulan. Ngerti nggak Kak? Ini maksudnya listrik digunakan 7 hari apa? Nah, di klien saya itu kan untuk mata kuliah aplikasi manajemen konstruksi, ibunya tuh bilang buat di MS Project-nya itu 7 hari. Jadi saya ngiranya di sini juga disuruhnya 7 hari kerja proyeknya itu loh Kak. Mungkin maksudnya itu untuk sementara gitu kali ya. Terus iya, kayaknya emang contoh doang deh, tapi saya ngiranya malah buat dimasukin ke sini. Ya, dan nanti kamu benerin ya itu listrik kerjanya. Udah sih sama di BOQ yang tadi, yang aku bilang tadi, yang apa? Satuan apa? Volume ya? Oh iya, volume. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 1506518020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan persiapan untuk proyek rumah Villa Pertiwi tipe Flamboyan yang berada di Depok. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang uraian pekerjaan WBS-nya. Yang WBS itu ada pekerjaan persiapan, itu ada pekerjaan pagar depan proyek, pekerjaan pembersihan lokasi, pekerjaan boplang, pekerjaan bedeng, pekerjaan air kerja,
terus pekerjaan listrik kerja, sama pekerjaan nama proyek. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan pagar depan proyek. Nah, untuk pagar pengaman depan proyek ini hanya ada di depan proyek saja sesuai namanya, karena di samping kanan kiri proyek ini sudah ada dinding rumah lain. Nah, untuk perhitungannya itu ada panjang proyeknya itu di sini panjangnya 14 meter, lebarnya itu 6 meter, dan untuk tinggi pagarnya itu 2 meter. Jadi yang untuk dihitung volumenya itu hanya lebar proyek dikali tinggi pagarnya saja. Dan jadi 6 itu lebar proyek dikali 2, yaitu tinggi pagar, jadi 12 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lokasi. Pekerjaan pembersihan lokasi ini terdiri dari luas tanah proyek ini, yaitu panjang proyeknya 14 meter, lebar proyeknya 6 meter. Jadi volumenya itu 14 dikali 6, jadi 84 meter persegi. Untuk pekerjaan boplangnya, di sini denahnya itu saya belum, boplang ininya belum saya masukkan ke denah. 40 meter persegi. Untuk pekerjaan bedengnya itu pekerjaan bedengnya itu berukuran panjangnya 2,5 meter dikali lebarnya 3 meter dan ditempatkan di depan proyek di sini di bagian tamannya. Untuk volumenya itu jadi 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5 meter persegi. Untuk pekerjaan listrik kerja ini menggunakan listrik PLN dan digunakan selama proyek berlangsung, yaitu selama 4 bulan. Jadi volumenya 4 lamsam. Untuk pekerjaan air kerjanya itu menggunakan sumur bor dengan kedalaman bor untuk sumurnya itu 7 meter dan menggunakan 2 pipa. Jadi volume jet pump itu 1 buah dan volume pipa jet pump itu 7 kali 2 sama dengan 14 meter. Untuk volume galennya itu 7 meter. Dan untuk pekerjaan papan nama proyek itu menggunakan bersumber dari SNI 2008 jadi volumenya itu 1 lamsam. Selanjutnya itu ada HS, analisis harga satuannya. Di sini ada tabel daftar harga upah harian yang bersumber dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya ada tabel harga material bangunan daerah DKI Jakarta tahun 2020. Dan di samping kanannya itu ada keterangan sumbernya dari mana aja. Pertama ada pekerjaan pagar papan proyek. Pekerjaan papan proyek ini menggunakan bahan yang digunakan itu dolken kayu, terus seng BJLS, sama kaso berukuran 5/7. Dan total harga satuannya untuk pemasangan pagar depan proyek ini 190.274,22 rupiah. Dan selanjutnya pekerjaan pembersihan lokasi. Itu menggunakan tenaga kerja saja, yaitu dengan harga total harga satuannya itu 74.126,78 rupiah. Dan ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang ini menggunakan bahan yang digunakan itu kayu meranti balok, paku biasa berukuran 2-5 inci, dan kayu meranti papan 2x20. Dan total harga satuannya itu 40.552,92 rupiah. Selanjutnya ada pekerjaan bedeng. Bahan yang digunakan itu ada dolken kayu, triplek dengan tebal 4 mili, paku berukuran 5-7 cm, seng gelembang, semen Portland, pasir beton, dan koral beton. Total harga satuan untuk pekerjaan bedeng ini adalah Rp884.675,35 rupiah. Untuk pekerjaan listrik ini dari listrik PLN, yaitu listrik existing, dengan total harga satuannya itu Rp150.000. Selanjutnya itu ada pekerjaan air kerja. Bahan yang digunakan untuk pekerjaan air kerja ini yaitu
pengeboran tanah, pipa PVC Rucika tipe AW berukuran 4 inci, sok PVC AW 4 inci, sel tip, mesin pompa jet pump 250 watt, stop kran 3/4 inci, pipa PVC Rucika tipe AW berukuran 1/4 inci, dan pipa PVC Rucika tipe D setengah inci untuk penyaluran airnya. Dan total harga satuannya itu Rp3.337.775.45. Selanjutnya ada pekerjaan papan nama proyek. Itu menggunakan kayu meranti papan dengan tebal 2 cm, terus seng gambang BJLS, dan paku biasa berukuran 2-3 inci, dan beton ready mix K250. Dan total harga satuannya itu Rp979.359. Dan untuk bill of quantity-nya atau BOQ untuk bangunan rumah Villa Pertiwi untuk pekerjaan persiapannya ini totalnya itu Rp21.854.893.83. Gitu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Firmansyah. Iya. Aku langsung nanya ya ke Denah, coba. Coba luas lahannya berapa? Luas lahannya itu 84 meter persegi, Kak. 84 dari mana? 14 meter dikali 6 meter. Oke, terus ke pagar proyek. Ini ya pagar proyek. Kamu tadi bilangnya di depan doang ya? Iya, Kak. Ya. Nanti dikasih tanda ya. Tandanya mana? Ini yang biru. Iya, atau? ini yang biru. Iya. Terus ini kayaknya namanya nggak usah pagar depan proyek deh, pagar proyek aja. Oh, pagar proyek aja. Iya. Tapi boleh juga sih, nggak apa-apa. Iya. Terus bowplay juga tadi ya, sama kayak Indri belum ditambah. Iya, belum dimasukin. Belum ditambah. Coba deh kamu jelasin lagi. Ini tuh tadi bowplangnya di denahnya aja ya, Kak, saya jelasinnya. Oh iya, boleh. Jadi kan bowplang itu kan pemasangan bowplang kan harusnya harus dimajuin 1 meter dari asnya. Tapi karena pada proyek ini kanan kiri proyek ini ada dinding rumah orang lain, jadi tidak perlu ditambahkan 1 meter. Cukup yang bagian belakang sama bagian depan aja. Ya. Gitu, Kak. Ya, nanti kamu tulis penjelasannya di sini ya. Oh, di sini ya, Kak. Ya, ditulis. Terus coba ke perhitungannya. Coba ke perhitungan bowplang tadi deh. Oh, perhitungan bowplang. Ini tadi ada yang salah di sini. Iya, ini nanti 14 itu kan tadi ditambahnya di mana? Di bagian di mana? Oh iya, di depan belakang ya. Ya, jadi nanti kamu jelasin tuh ditambahnya berapa perhitungannya. Ya. Iya, oke. Oke, Kak. Terus coba AS-nya. AS. Ya. AS yang pekerjaan apa, Kak? Ya, yang dari pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan. Ya, itu pagar keliling ya. Iya, pagar depannya. Nah, ini kamu harusnya nulis satuannya. Kan nanti nggak jelas ini tuh per apa gitu. Oh, udah jadi kah? Kan ini kan kerjanya per 1 meter persegi ya? Iya. Ya, nanti kamu jelasin. Apa kamu tambahin ya satuannya. Terus coba ke air kerja apa tadi? Listrik kerja ya? Coba listrik kerja. Ya, itu satuan BG apa ya? Atau tipe? Harusnya LS. Harusnya, tapi ini biaya per bulan kan? Iya, biaya per bulan. Ini 150 itu apa? Biaya per bulannya kan? Iya. Oh, bukan? Iya, harga per bulannya, Kak. Berarti nanti kamu satuannya itu tulis
per bulan. Oh, satuannya bulan ya? Ya. Ya, terus ke BOP coba. Ini nih listrik kerjanya kan kamu ngumpamainnya tadi 4 bulan ya volume. Jadi nanti satuannya bulan. Oh, listrik bulan. Iya, oke. Iya. Udah segitu aja. Air kerjanya, Kak? Air kerjanya udah benar, Kak? Air kerjanya, iya. Oke, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Alto Projau Naufal, nomor induk mahasiswa 1506518023. Di sini saya akan menjelaskan tugas RAB untuk proyek Villa Pertiwi tipe Lavender, Depok, Jawa Barat. Yang pertama itu ada WBS, pekerjaan persiapan. Yang pertama ada pekerjaan pagar keliling, satuannya itu meter persegi, pekerjaan pembersihan lahan, meter persegi. Yang ketiga ada pekerjaan boplang, satuannya meter, pekerjaan bedeng, satuannya meter persegi, pekerjaan listrik kerja, satuannya lamsam. Yang keenam ada pekerjaan air kerja, satuannya lamsam. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada pekerjaan papan proyek, satuannya unit. Selanjutnya ada pekerjaan pagar keliling. Di proyek Villa Pertiwi tipe Lavender ini, proyeknya hanya menggunakan 2 buah pagar keliling, yaitu di depan proyek dan di belakang proyek. Untuk luas areanya itu panjangnya 15 meter dan untuk lebarnya itu 10 meter. Jadi untuk perhitungan pagar kelilingnya itu dikarenakan hanya depan dan belakang, jadi keliling pagarnya 20 meter dikali dengan tinggi pagar 2 meter, jadi volume untuk pagar keliling proyek 40 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lahan. Untuk pekerjaan pembersihan lahan di proyek ini, semua area proyek dibersihkan. Dari total ukurannya itu panjang 15 meter dikali lebar 10 meter. Jadi untuk perhitungan volume pembersihan lahan proyek ini menggunakan rumus Persi, panjang P kali L. Panjang proyeknya 15 meter dikalikan dengan lebar proyek 10 meter. Jadi untuk volume pekerjaan pembersihan lahan untuk proyek 150 meter persegi. Selanjutnya ada pekerjaan boplang. Untuk di proyek ini menggunakan yang diberi boplang hanya bagian depan dan belakang proyek saja, karena di pinggir samping kiri dan kanan sudah ada bangunan lain. Jadi untuk perhitungan volume boplang yaitu panjang proyek 8,5, panjang bangunan 8,5 meter ditambahkan dengan boplang. Boplang itu ukurannya 1 meter lebih. Jadi saya masukkan 3 meter. Satu per boplang itu saya tambahkan 1,5. Dan untuk lebar proyeknya 8 meter. Jadi untuk volume boplang 2 dikali panjang proyek ditambah boplang 11,5 ditambah 8 meter. Jadi untuk volume pemasangan boplang yaitu 39 meter. Selanjutnya ada pekerjaan bedeng. Untuk pekerjaan bedeng saya asumsikan terletak di belakang sebelah kiri proyek. Dan untuk ukuran bedengnya sendiri itu panjang bedeng 3 meter dan lebar bedeng 2 meter. Dan untuk perhitungan volumenya menggunakan rumus persegi panjang P kali L. P itu panjang bedengnya itu 3 meter dikalikan lebar bedeng 2 meter. Jadi volume untuk bedengnya itu 6 meter persegi. Selanjutnya untuk pekerjaan listrik kerja. Pekerjaan listrik kerja volume listrik kerja itu 1 LS lamsam selama 4 bulan. Dan untuk pekerjaan air kerja volume itu 1 LS, 1 lamsam.
Dan yang terakhir itu ada pekerjaan papan nama proyek. Papan nama proyek itu untuk menghitung volumenya satu lamsam. Dan selanjutnya ada AHS, analisis harga satuan. Jadi di sini itu daftar harga upah bangunan daerah DKI Jakarta tahun 2020. Dan ini tabel material bangunan daerah DKI Jakarta. Dan ini didapatkan dari sumber yang tertera di keterangan. Selanjutnya ada AHS, pekerjaan persiapan. Yang pertama itu pekerjaan pagar keliling. Kebutuhan yang digunakan untuk pekerjaan pagar keliling. Yang pertama itu ada dolken kayu ukuran 8 sampai 10 400 cm. Yang kedua ada seng gelombang kayu kaso ukuran 5 atau 7, paku biasa 2 inci sampai 5 inci, cat meni besi. Dan untuk tenaga kerjanya ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang kayu, dan mandor. Jadi total harga untuk pekerjaan pagar keliling yaitu Rp439,47642. Selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lahan. Kebutuhan yang digunakan pada pekerjaan pembersihan lahan, yang pertama ada pekerja dan mandor. Untuk total harga yang dikeluarkan untuk pembersihan lahan yaitu Rp28,04375. Selanjutnya ada pekerjaan boplang. Pekerjaan boplang ini bahan yang dibutuhkan kayu balok ukuran 5/7 5 atau 7 cm, paku biasa 2 inci sampai 5 inci, kayu meranti papan. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu pekerja, tukang kayu, kepala tukang kayu, dan mandor. Untuk total harga yang dibutuhkan untuk pekerjaan boplang yaitu Rp98,21792. Selanjutnya ada pekerjaan bedeng. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk pekerjaan bedeng, bahan-bahannya itu dolken kayu, kayu kaso, paku biasa, semen Portland 3 roda, batu koral, pasir beton, seng gelombang, plywood. Dan untuk tenaga kerjanya yaitu ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang kayu, mandor. Dan untuk total harga yang dikeluarkan untuk pekerjaan bedeng yaitu Rp1.396,04135. Dan untuk pekerjaan listrik kerja, kebutuhannya listriknya itu diambil dari PLN. Dan untuk total harga yang dikeluarkan untuk pekerjaan listrik yaitu Rp150.000. Selanjutnya ada pekerjaan air. Kebutuhan bahan yang dibutuhkan untuk pekerjaan air kerja. Yang pertama pengeboran tanah, pipa PVC Rucika tipe AW 4 inci, sok PVC AW 4 inci, sel tip, mesin pompa jet pump 250 watt, stop keran 3/4 inci, pipa PVC Rucika tipe AW 1/4 inci, dan pipa tipe D setengah inci. Dan untuk tenaga kerjanya membutuhkan pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk total biaya yang diperlukan untuk pekerjaan air kerja yaitu Rp3.335,127,92. Dan yang terakhir ada pekerjaan papan nama proyek. Pekerjaan papan nama proyek membutuhkan bahan kayu meranti papan tebal 2 cm, seng plat BJLS, paku biasa, cat kayu, beton ready mix K250. Dan untuk tenaga kerjanya membutuhkan pekerja, tukang kayu, tukang cat, mandor. Untuk total biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan
pagar papan nama proyek yaitu Rp1.334,783. Dan ini adalah Bill of Quantity atau BOQ pekerjaan persiapan di proyek perumahan Villa Pertiwi tipe Lavender Depok Jawa Barat. Untuk dari semua pekerjaan persiapan membutuhkan total biaya Rp30.472,748,80. Terima kasih. Itulah penjelasan sekilas dari proyek Villa Pertiwi Depok Jawa Barat. Terima kasih Fauzan atas Fauzan. Langsung ke pertanyaan ya. Ya. Coba lihat Dena. Ini luas lahannya berapa? Luas lahannya 150 meter persegi, Kak. 150 dari mana? Dari panjangnya itu 15 meter, lebarnya 10 meter. Coba jelasin di dalam denah ada apa aja. Di dalam denah ada, yang pertama ada, dari depan ada carport, taman, terus di sini ada kamar, 2 buah kamar mandi, tempat makan, ruang tamu, dan yang ini dapur. Yang ini taman belakang, Kak. Ya, coba ke pagar keliling ya. Pagar keliling. Ini pagar keliling. Ya. Ini coba lihat nama gambarnya. Nama gambarnya kenapa pagar depan proyek? Kenapa nggak pagar keliling? Ini pagar keliling, Kak. Nama gambarnya beda, nama gambarnya beda. Iya. Iya. Maaf, Kak. Ya, nanti kamu Ya, setelah masukin. nanti kamu benerin ya. Ya. Terus nanti diberi tanda ya. Kan kamu bilang tadi pagar proyek itu Iya. di depan sama Di belakang ya. Ini udah, Kak. Nanti kamu kasih depannya. Ini depan. Ini Depan sama. Oh, yang hijau. Oh, sorry. Oh, itu. Ya. Oke. Sorry. Terus coba ke rumusnya ini 20 itu dari mana? 20. Oh, ini. Nih. Kan Ya. pagar kelilingnya cuma ada di depan sama belakang proyek, Kak. Lebar. Ya, nanti kamu jelasin itu 20 itu dari mana. Berarti kan itu dari 10 tambah 10 kan? Iya. Iya kan? Iya, Kak. Depan sama belakang 10 sama 10. Penjelasannya banyak, Kak. Yang ini Ya. hanya dipasang di 2 sisi bagian, yaitu bagian depan dan belakang bangunan. Maka keliling pagar proyek yaitu 20 meter. Ya, itu. Mungkin 20 ini dijabarin gitu loh. 10 Oh, iya. ditambah. Ya. Iya, gitu. Ya. Terus ke bowplank. Bowplank. Ya, sama ya, bowplanknya nanti diberi tanda Iya, Kak. di denah. Ini kamu nambahinnya berapa? 1,5, Kak. Kenapa kita tambahin 1,5? Saya dengar-dengar bowplank bisa nggak 1 meter aja, Kak. Butuhin jarak kelebihannya. 1 kok. Oh. Ya. Ya. 1 meter lebih katanya. Jadi saya masukin Ya. 1,5. Benar atau salah itu, Kak? Nah, aku juga kemarin kan dijelasin sama Bu Rika itu 1 meter ya. Aku nggak tahu itu minimal atau gimana. Coba nanti kamu tanyain lagi. Boleh nggak untuk lebihnya gitu. Oh iya. Ya, ke Bu Rika nanti besok ya, hari Rabu pelajarannya. Terus coba air kerja. Ya, air kerja. Nah, ini. Kamu kan pakai sumur bor. Iya. Kedalamannya berapa? Kedalamannya di sini, Kak. 7. Untuk kedalamannya 7 meter, Kak, kayaknya. Nanti saya kamu jelasin. Ya, nanti kamu jelasin nih kedalamannya di tadi. Ya, di sini kedalamannya berapa sebenarnya. Iya, Kak. Terus coba AHS listrik kerja.
Nah, ini 150.000 tuh biaya apa? Biaya per bulan. Iya, berarti satuannya per bulan kan? Per bulan nih, Kak. Ya, nanti diganti ya. Terus ini pengeboran. Ini pengeboran tanah satuannya bener ya, meter kubik? Saya lihat dari contoh ini Kak, AHS yang kemarin. Kayaknya satuan yang benar. Emang apa, Kak? Kalau setahu aku ya, pengeboran itu kan per meter ya. Iya. Coba nanti kamu tanya lagi sama Bu Rika. Ya. Setahu aku pengeboran tanah itu kedalamannya per berapa? Ya, Kak. Ini harga, ya nanti coba kamu tanya lagi sama Bu Rika. Ya. Jadi gue takut salah. Terus BOKI, coba ke BOKI. BOKI. Ya, BOKI. Ini satuannya ya. Satuan listrik kerjanya diganti bulan. Nah, itu aja. Udah, Kak? Ya, udah itu aja. Oke, Kak. Iya, sama-sama.